Buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Mulai ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Karena kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kita kerap kali di dalam pujian kita minta. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan saudara, apa yang saudara minta ini sebetulnya saudara menyadari enggak? Kalau saudara minta Roh Al Kudus memenuhi kita, lalu Dia tinggal di dalam kita karena saudara kita sadar bahwa saudara dan saya ini adalah bait Allah. Betul lah? Jadi Roh Al Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Nah, saudara sadar enggak? Kalau saudara minta seseorang masuk dalam rumahmu, saudara ini kepingin menyenangkan orang itu enggak? Lah, caranya menyenangkannya bagaimana? Macam-macam cara kan? Kira-kira kalau orang ini sedang tidur kamar, lalu anakmu ribut-ribut, apa yang kamu lakukan? Diam, kamu. Ya dah. Nah, sekarang saya tanya saudara. Saudara sadar enggak? Yang kamu lakukan tiap hari itu apa? Padahal Roh Kudus ada di sini. Kamu ini bikin dia senang atau bikin dia tiap hari ini berduka cita? Padahal tamumu yang kamu undang ini
Dia Allah yang maha tahu. Jadi, saudara punya tamu di kamar. Lalu saudara bisik-bisik di kamar lain sama suaminya. Dengar enggak? Kalau tamu biasa dengar enggak? Enggak dengar. Lalu saudara keluar, saudara enggak senang di kamar sama tamu ini. Tamuku ini kok aneh ya? Lalu kamu mulai ngerasani di dalam kamar. Tapi kalau saudara keluar ketemu tamu ini, tetap mesem-mesem seneng. Apa enggak seneng? Tetap mesem-mesem dong. Kamu yang ngundang kok. Dia datang cewek kok. Betul enggak? Tapi di dalam, kalau sudah beberapa hari itu, di dalam kamar kamu rasanya, aduh ini orang kok bikin, ternyata kok tamu kita kok gini. Bawa cepat pulang. Saudara harap pulang, tapi kalau saudara ketemu, tetap melayani manis enggak? Hah? Manis tak? Tapi kalau Roh Kudus tamumu, kamu mau apa? Wong dia maha tahu. Lah, sekarang saya tanya. Kenapa firman Tuhan ini berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Karena apa saudara? Karena kalau saudara dan saya sudah berani mengundang Roh Kudus tinggal dalam kamu, ini ada konsekuensinya. Dia tahu segala sesuatu, pikiranmu, perbuatanmu, kelakuanmu. Lah, repot toh. Apa saja yang kamu mau lakukan, dia tahu. Nah, sekarang kamu ini setiap hari mendukakan dia atau menyenangkan dia? Selama ini, saya tanya. Banyak dukanya Roh Kudus ini atau banyak senengnya? Banyak dukanya. Kalau kira-kira dia banyak susah di rumahmu, dia seneng enggak? Enggak toh. Makanya ada ayat Alkitab berkata, Allah memalingkan wajahnya. Betul enggak? Loh, padahal Allah ini maha tahu. Kok dia memalingkan wajah kenapa? Sebab dia tidak dapat melihat segala perbuatanmu yang kamu tidak perbaiki. Kalau Allah memalingkan wajahnya, berarti dia senang pada? Tidak senang. Kalau tidak senang, dia mau lihat tidak perbuatanmu? Tidak mau dah. Oh, mama malingkan. Nah, dia tahu tidak perbuatanmu? Nah, gue tak tanya sekarang. Nah, ini. Saudara harus sadar. Dia tahu perbuatanmu, tapi dia tidak mau lihat. Karena itu kasih. Alkitab berkata apa? Kasih itu menutupi kesalahan orang. Loh, ngerti. Kenapa Allah itu memalingkan ke wajah? Karena dia tidak mau mengingat-ingat akan perbuatan-perbuatanmu. Karena kalau engkau undang dia masuk dalam hatimu, dan kalau dia memperhatikan terus setiap tingkah lakumu, perkataan, pikiranmu, wah, dia nggak pernah senang, saudara. Tapi dia bisa senang tinggal di dalam kamu, karena apa? Dia kasih. Dia memalingkan wajah, karena dia lihat apa? Contohnya begini. Saudara punya kebiasaan. Kebiasaanmu tuh jelek sekali. Suka cepat marah. Nah, sehari marah. Tapi kamu setiap pagi bilang gini, Tuhan, aku hari ini gak mau marah, Tuhan. Tapi jatuh marah. Gak mau, minta. Tapi jatuh marah. Apalagi Tuhan, engkau ini ada. Aku ini punya tamu engkau. Tapi aku gak mau marah. Tapi, wah, sampai di belakang meledak. Aduh, Tuhan. Nah, kira-kira kalau saudara sudah mau berusaha tidak mau marah, tapi jadinya meledak. Itu Tuhan sudah susah atau senang? Pada waktu kamu jatuh, dia susah. Tapi pada waktu kamu berdoa tidak mau, sudah ada usaha. Dia senang enggak? Senang. Karena apa? Karena dari dalam dirimu ada usaha untuk memperbaiki. Ini yang Tuhan mau, saudara. Di dalam dirimu setiap hari harus ada keinginan, kerinduan untuk memperbaiki diri.
mengelak yang kelemahan-kelemahanmu itu buang. Maka kalau engkau punya motivasi seperti itu, Roh Kudus akan tetap mau tinggal di dalam kamu, dan dia akan memberikan kekuatan kepadamu hari demi hari, mengarahkan, dan kau akan diubahkan menjadi baru. Tetapi kalau saudara berkata begini, aku memang begini kok, tidak bisa. Kalau Tuhan mauan bisa, tapi aku tidak bisa. Nah, itu berarti kurang ajar, enggak? Itu berarti nyalain Tuhan, enggak? Nah, hati-hati saudara. Banyak orang Kristen, dia tidak tahu bagiannya, tapi dia selalu menuntut bagian Tuhan dilakukan dalam dirinya. Allah baru mau bertindak kalau saudara dan saya mulai melangkah. Sebab Alkitab sudah berkata, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan, tapi untuk siapa? Untuk orang yang mengasihi dia. Jadi, kalau saudara dan saya mengasihi dia, berarti kan ada motivasi untuk apa? Untuk nurut. Untuk menyenangkan dia loh. Kalau kita kasih sama seseorang, apa kita senang dia duka terus atau kita senang dia senang? Kita lihat dia kepengen menyenangkan dia, betul enggak? Tapi kenyataan kerap kali apa yang kita pikirkan bukan pikirannya dia. Sebab pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Satu contoh. Ibu Samudi dia berdoa, Tuhan, aku rindu saudara-saudaraku itu bertobat Tuhan. Karena dia ternyata kok jauh daripadamu begitu. Dia 3 saudara perempuan semua. Yang benar-benar sudah mengenal Tuhan, dia. Yang 2 ini ke gereja ya ke gereja. Tapi sekedar agama. Asal yang penting ke gereja. Lahir baru belum merasakan hidupnya bagaimana. Lalu dia cinta Tuhan, tekun doa puasa, ditangisi dia di hadapan Tuhan. Setelah itu beberapa bulan kemudian jawaban Tuhan datang. Apa datangnya dia bertobat? Tidak. Yang datang kanker. Nah, kira-kira kalau saudara dengar, waduh adikku kena kanker, kankernya ganas luar biasa. Itu terus saudara bilang apa? Loh Tuhan, aku berdoanya kan supaya dia itu bertobat. Nah, kok malah yang datang kanker, penyakit kanker. Lah, sebetulnya itu jawaban Tuhan enggak? Hah? Seperti kesaksiannya ibu tadi. Kepengennya anak itu sekolah, jadi nanti jadi berkat ini. No, mati. Ini kok antagonis, gak bisa kita ngerti. Betul gak? Hah? Padahal saudara dan saya tidak tahu rencananya Allah. Dan ternyata apa yang didoakan oleh Ibu Samudi ini, Tuhan kok kanker. Tuhan bilang apa? Tuhan itu loh rendah hati dan disalahin ya diem aja. Kenapa? Dia mengerti, dia tahu bahwa saudara dan saya itu terbatas. Dia tidak tahu, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dan direncanakan oleh Allah. Dan ternyata melalui penyakit kanker, saudara-saudara cinta Tuhan dan kemuliaan Allah dinyatakan dan pertobatan mereka luar biasa. Tapi harus melalui jalan itu. Kenapa? Sebab melalui jalan yang lain Tuhan sudah lihat tidak akan mempan. Tapi melalui penyakit itu untuk menuju kepada kematian, semuanya akan menjadi bertobat. Adapun adiknya yang kena kanker ternyata dia mendapatkan kesembuhan dan pertobatan. Itu rencana Allah. Kalau seandainya harus melalui kematian dan membawa satu kemuliaan, Allah juga rencana Allah. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul gak? Seperti anak ibu ini, baru umur 17,5.
Kalau pikir kita, aduh Tuhan, kan ya lebih lama lebih baik toh. Kok sekarang? Betul enggak? Tapi ibu ini dapat menerima karena mengucap syukur. Saya juga diajari Tuhan begitu, saudara. Ucapkan syukur karena kamu tidak tahu rencananya Allah. Siapa tahu anak ibu ini di dalam hatinya, di dalam dagingnya ada sesuatu telur-telur ulat. Kalau nanti sampai tua meledak lalu dia penderitaan. Bahkan lebih enak sekarang toh. Contohnya mangga itu. Kalau Tuhan tahu bahwa di dalam mangga itu nanti ada telur-telurnya. Kalau dibiarkan sampai masak semua. Busuk tidak bisa dimakan. Bahkan lebih baik sebelum masak dirujak enak. Betul. Hah? Bisa dinikmati. Coba saudara perhatiin. Kalau saudara tahu bahwa pohon manggamu tuh tiap kali angsal berbuah ramun semua. Tapi akhirnya satu saja tidak bisa dimakan karena ada ulatnya banyak. Kalau mateng malah uletan semua. Saudara rontokin setengah mateng atau biarin mateng? Dirontokin setengah mateng lah. Bisa dibagikan nikmat karena telurnya ulat belum jadi loh. Daripada kalau sudah matang semua ternyata tidak bisa makan, buang sampah. Akan lebih baik dirontok kita. Loh, lah sekarang anakmu itu buah siapa? Milik Tuhan atau milikmu? Wong kamu pohon nih. Betul tak? Kamu orang-orang tua ini pohonnya enggak? Lah, anakmu itu buah enggak? Buah hatimu enggak? Tapi milik siapa? Loh, kalau pohon berbuah itu yang nikmati buah itu pohonnya atau yang punya? Ada yang pohonnya bilang, jangan dong petik, wong itu punyaku. Ada kamu. Kamu selalu aku yang punya anak, aku yang berbuah. Ini buahku, kok diambil? Karena kamu tidak nyadari bahwa kamu ini pohon yang ditanam Tuhan. Buahmu itu milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan. Lah kan haknya Tuhan mau dipetik sekarang besok mau dirujak atau mau dimatengin. Kok kamu ribut? Kamu bilang, Tuhan itu buahku. Tuhan bilang, kamu tuh tak tanam dari sini. Hasilkan buah. Buah itu aku yang nikmati, bukan kamu. Tapi kamu bilang, aku mau. Maka dari itu Tuhan berkata apa? Jangan mendukakan Roh Allah Kudus. Mengapa Roh Kudus bisa duka cita? Karena Roh Kudus sekarang ini ada di dalam dunia. Kalau di surga ada duka cita enggak? Enggak ada. Makanya orang dengar kesaksian Tuhan Yesus mengunjungi neraka. Loh kok Tuhan Yesus bisa nangis, Pak? Saya bilang, Tuhan Yesus bisa menangis kalau Tuhan Yesus di alam maut. Tapi kalau Tuhan Yesus di surga, enggak bakal Tuhan Yesus susah. Enggak bakal ada air mata. Karena di sana tidak ada air mata. Kenapa Roh Kudus bisa duka sekarang? Karena Roh Kudus ada di dalam dunia. Ini loh saudara. Pada waktu Yesus di dunia, Yesus menangis. Tapi Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Tidak bakal dia mengeluarkan air mata. Karena apa? Tidak ada air mata di sana. Maka dari itu saudara pelajari firman Tuhan, engkau tidak akan tersesat. Dan kalau engkau mau menyenangkan hati Tuhan, saudara harus ingat. Setiap hari sadar, ingat. Aku ini punya tamu loh. Aku ini punya tamu loh. Ini tamuku ini di dalam rumah ini, dalam hatiku. Ini tamuku ini Roh Kudus. Dia maha tahu. Bagaimana saudara menyenangkan dia? Sebab kalau kamu tidak menyenangkan tamumu Yesus dan Tuhan Roh Kudus, dia akan segera meninggalkan engkau. Dan kamu ditinggal, kamu tidak akan mempunyai kekuatan untuk melakukan segala perkara tanpa dia. Maka dari itu di sini Tuhan mengatakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Sebab apa? Sebab dia tidak suka akan segala kemarahan, kegeraman, pertikaian, kejahatan, kepahitan, dan fitnah. Ini Tuhan tidak suka. Tetapi itu ada, benih itu ada. Ada enggak? Semua jujur, ada enggak? Adanya yang enggak punya?
Tidak ada. Tapi bagaimana bisa menyenangkan Tuhan? Kalau kamu dan saya punya motivasi mau menyingkirkan. Tuhan tidak minta saudara langsung bisa jadi kudus. Tidak. Tapi motivasi, keinginan, kerinduan untuk jadi benar. Itu Tuhan yang mau. Sebab saudara dan saya bekerja sama dengan Dia. Yang saudara harus lakukan adalah mulai belajar mau. Ini minta dulu, mau. Yang penting Tuhan bilang, kamu mau enggak? Mau. Ya sudah. Ngomongnya bagaimana? Ngomong saja, Tuhan aku mau. Engkau bentuk, engkau proses. Mau. Nah, tapi pemrosesannya bagaimana? Enggak mau. Susahnya mau enggak? Harus, enggak mau. Kamu enggak mau. Malah enak mana? Coba. Enak sedikit-sedikit atau enak seperti ibu yang bersaksi tadi? Ayo, langsung kerap. Pulang, yuk nak, pulang. Ayo, atau mau, aduh Tuhan sedikit-sedikit saja lah daripada langsung pulas. Saudara perhatikan. Kamu kalau punya segala sesuatu yang cepat sekali. Dan itu murni. Dan itu baik sekali. Pasti Tuhan punya maksud. Anak-anak yang selalu dari kecil itu manis luar biasa. Pasti Tuhan punya maksud. Kebalikannya, kalau anak-anak itu nakal-nakal. Pasti Tuhan punya maksud juga. Sebabnya apa? Itu dibiarkan jelek dulu. Nanti diubah jadi baik. Jadi saksi. Tapi yang manis-manis Tuhan bilang, ini pilihan. Ayo pulang-pulang. Begitu. Saya punya adik umur 4 tahun saudara. Bangun tidur mulai kecil, bangun tidur. Dia selalu menyanyi apa? Aku kepengen kumpul dengan Yesus. Itu paling indah. Kita semua dari yang tua sampai yang kakak-kakak semua. Setiap pagi bangun nyanyi. Ingin kumpul Yesus. Tahu-tahu satu saat jedak. Bangun pagi dia bilang, kepalaku sakit, yuk tidur, les, berangkat. Tidak ada 10 saudara saya itu yang manisnya dari kecil sampai itu tidak ada. Waduh, cintanya Tuhan luar biasa dari kecil. Tidak ada, semuanya begajulan. Ini lain sendiri. Loh, tahu-tahu, les, hilang. Saudara tahu, Allah itu punya rencana di dalam kehidupan kita. Ngerti tidak? Makanya saudara ini ngucap syukur kalau sampai sekarang dulu kamu belum dipanggil, itu ngucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kamu itu belum cukup. Karena ulatnya banyak. Ini mesti dikerapi. Sebab kalau saudara dipanggil sekarang, saudara kemana? Aduh Tuhan, belum apa-apa. Meskipun yang tua-tua ini, untung kamu belum dipanggil Tuhan. Loh, betul enggak? Karena Tuhan tuh punya maksud belum sempurna. Dan kita perlu terus-menerus membaharui. Makanya saya kalau pesan sama istri anak-anak saya, siapa pulang dulu itu untung. Karena bebas dan Tuhan sudah mengukur itu yang maksimal. Yang belum dipanggil cepat-cepat beres-beres. Sebab kalau tidak, kamu rugi, nggak dapat bagian nanti. Sebab dunia ini terus terang jujur. Dunia ini tambah lama tambah enak apa enggak? Nggak enak toh? Lah, berarti tantangan kita tambah berat enggak? Masalah-masalah kekristenan, hidup kerohanian untuk berbuah lebat susah, betul enggak? Malah sulit toh. Kita dihadapi dengan teknologi yang baru-baru gini, bingung kita. Coba saudara orang Kristen, maunya hidupnya tenang, damai, sejahtera, betul nggak? Lah, orang hidup damai, sejahtera, tenang itu bagaimana? Makan cukup, pakai cukup, ya lah? Kebutuhan ada, betul nggak? Itu salah satu sarana yang harus dilengkapi toh. Lah, kamu mau hidup damai, sejahtera, bagaimana kalau kepengen bayar sekolah tidak ada? Loh, coba itu bisa damai?
Lah ya pikiran. Tidak bisa, saudara. Kamu orang tua, anakmu mau sekolah masuk SMP. Bayar uang pangkalnya tidak ada. Tidak pikiran. Nah damai ini tekon di. Bilang tidak bisa. Nah, zaman sekarang saudara disodori dengan perkara-perkara yang aneh-aneh. Aku tidak mau utang, Pak. Tapi tukangnya kredit datang. Ambil dulu. Pakai dulu. Bayarnya belakangan. Nanti kalau sudah tidak tanya Tuhan lagi ketemplung kredit tidak bisa bayar. Bingung lagi loh Pak kok gini. Loh, saudara tahu teknologi kemajuan zaman orang semua cari jalan apa saja yang paling gampang. Saudara tahu. Dan saudara menjadi orang Kristen lebih sulit. Kenapa? Dipepet terus sehingga saudara tidak sadar masuk di dalam rencana mereka. Maka dari itu firman Tuhan berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Usahakan menyenangkan sehingga nanti kamu punya tamu ini, Roh Kudus ini senang tinggal di dalam kamu. Dan kalau engkau menghormati dia, apa saja yang akan terjadi kamu dikasih tahu. Betul tidak? Loh. Kamu hidup akrab dengan dia. Dia senang. Akhirnya dia menjadi tuan di dalam rumahmu. Dan kamu enak. Sebab segala sesuatu kamu bilang, Tuhan, ini kehendakmu enggak? Ini kehendak. Ini hidup kekristenan menjadi mudah, enak, dan penuh dengan damai sejahtera. Sebab apapun yang kamu tidak tahu, dia tahu. Apapun yang akan terjadi, dia tahu. Dan dia pasti memberitahukan kepada saudara dan saya. Disiapkan segala sesuatu. Coba. Kesaksian ibu tadi, apapun yang dia hadapi, Tuhan itu memberi kekuatan ekstra. Nah, di dalam saat-saat kamu membutuhkan, dia muncul dengan sendirinya. Bayangin bagaimana setianya Allah kita. Allah tahu kalau kamu sedang senang, kamu tidak butuh dia. Loh, tidak butuh dia, kamu anggap sepi, dia tidak tersinggung. Karena dia tahu kamu hidup di dalam dunia. Tapi di dalam saat kamu membutuhkan kekuatan, dia muncul. Orang lain boleh melihat bahwa ada kekuatan yang lain di luar kemampuan manusia. Menghadapi kematian sekalipun, Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Baru nanti kalau orang-orang sudah pulang semua, sepi, beban sudah selesai semua, ambrol. Saya yakin ibu ini ambrol. Ya pada waktu justru orang banyak, dia harus bersaksi, ada kekuatan. Tapi kalau sudah sepi semuanya, ambrol. Sebabnya apa? Roh Kudus mulai diam, kamu mulai dilepaskan. Nah, kamu sendiri bergumul. Di situ saudara harus menyatakan, engkau tetap setia kepadaku apa tidak? Ada harga yang saudara harus bayar. Betul tak, Bu? Nah, saudara tahu? Saudara dan saya harus sadar. Saudara tidak perlu takut dan khawatir. Tetapi Allah menghendaki motivasimu harus benar-benar setia sampai pada akhirnya. Allahmu tidak pernah meninggalkan kamu. Tapi kalau kamu seolah-olah ditinggalkan karena Allah tahu, kamu harus menyatakan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan yang setia. Jangan saudara selalu menyalahkan Tuhan. Sebab kerap kali kita tidak sadar. Kita menuntut Tuhan, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Maka dari itu saudara, sadar, ingat bahwa Tuhan sudah memesan kepada kita. Cara Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalan kita. Tapi kita harus percaya. Rencana Tuhan pasti baik. Dan setiap doamu yang sungguh-sungguh pasti didengar. Meskipun jawabannya pertama kali seolah-olah tidak sesuai. Tetapi kamu harus percaya. Itu Allah yang tahu. Sebab Allah tahu
bagaimana memproses dengan gampang. Tapi ada orang yang harus melalui penderitaan baru bertobat. Baru mengerti rencana Allah. Yang penting tujuanmu tercapai. Ini saudara yang penting. Maka dari itu serahkan segala sesuatu kehendakmu dalam tangan Dia. Saya ajarkan dan belakangan saya berkata, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya ajar istri anak-anak saya selalu berkata apa? Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Karena aku tahu kalau aku tak mau paksa, tidak bisa. Sebab manusia selalu kepengennya yang enak-enak. Ayo. Tapi kalau saya yang minta, iblis tidak bisa nuntut. Sebab apa? Tuhan memaksa, iblis bilang, kok kamu maksa manusia? Manusia kan boleh pilih. Tuhan berkata, anakku minta, hambaku minta. Dan saya tahu rencana Allah mesti indah. Tapi, enak enggak dia dipaksa? Kalau dipaksa enak enggak? Enggak enak. Tapi, pasti buahnya enak enggak? Enak. Nah, tinggal saudara milih. Banyak yang bilang, Pak, saya enggak mau, Pak. Oh, enggak apa-apa, jangan. Kalau kamu enggak kepingin dipaksa, kamu pilih sendiri deh. Jalannya bagaimana? Tetapkan sendiri. Kalau saya minta. Kenapa? Sebab saya tahu rencana Allah itu pasti luar biasa. Meskipun itu sakit. Tapi saya tahu pasti hasilnya luar biasa. Daripada kalau saya menetapkan langkah saya sendiri, tidak sampai-sampai. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tidak bisa, saudara. Ada anak mamanya dikirim ke luar negeri. Karena ibunya sudah tobat di sini, di Indonesia. Waduh, nakal. Orang lain bilang, di Indonesia saja di bawah pengawasanmu tidak bisa. Kamu kirim ke luar negeri malah bobrok. Di sana ketemu Tuhan. Jadi baik. Di sini anak baik, manis, di depan ayah ibunya dikirim ke sana bobrok. Kita tidak tahu, saudara. Maka dari itu, yang tahu siapa? Tuhan. Pada waktu saya mengirim anak saya perempuan pertama ke Belanda. Waktu Tuhan berkata, anakmu kirim ke Belanda. Saya bilang, Tuhan, Belanda? Ya, ya sudah. Malah justru sudah tahu gitu ketemu orang. Anaknya di Belanda. Malah gini, Jangan. Kenapa? Bobrok nanti. Di sana free sex. Saya bilang, Tuhan, kok katanya gini loh. Kamu percaya aku atau percaya orang itu? Percaya engkau. Oke. Berangkat nih. Ya, Pak. Mau bersama dengan Tuhan. Beres. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Semua beres. Oh, Tuhan. Kalau dia sudah menyuruh, dia yang akan bertanggung jawab. Dia akan membiayai. Dia akan menjagai. Tapi kalau kamu kehendakmu, nanti kalau ada apa-apa, Tuhan bilang apa? Kehendakmu atau kehendakku? Keinginanmu atau keinginanku? Rasain toh. Nah, salah, saudara. Maka dari itu, belajar. Engkau mulai bertobat, engkau sudah minta Roh Kudus masuk, dia menjadi tamumu. Perhatikan, setiap hari kamu punya tamu. Dan kamu harus jangan mendukakan dia. Dan dia maha tahu. Dia tidak bisa kamu tipu. Dan kalau kamu berusaha menyenangkan hati dia, maka jalanmu akan diluruskan. Dan kamu akan menuju kepada kesempurnaan. Dan kemuliaan Allah nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Supaya setiap saat kami sadar. Kemanapun kami pergi, kami tidak seorang diri. Tapi bersama dengan Roh Allah Kudus. Dan kami mau menyenangkan setiap saat. Jangan kami mendukakan Engkau, Tuhan Roh Allah Kudus. Karena kami tahu bahwa Engkau punya rencana yang indah. Kalau Engkau Allah yang maha kuasa. Kalau Engkau Raja di atas segala raja mau tinggal di dalam kami sudah senang, Tuhan. Apalagi kalau kami mendukakan hatimu. Bagaimana perasaanmu.
Ampuni kami, karena kerap kali kami tidak sadar bahwa kami mengundang Engkau, tapi akhirnya dengan perbuatan-perbuatan kami mengusir Engkau kembali. Ampuni kami. Mari saudara, apa yang Roh Kudus bicara dalam hatimu? Cepat kembali, cepat bertobat sebelum terlambat. Jangan mendukakan dia. Sehingga nanti kalau dia memalingkan wajahnya, saudara yang akan mengalami kerugian. Buat dia memandang engkau senantiasa. Kalau engkau mau minta menyenangkan dia, dia akan memandang engkau seperti mata seorang ibu memandang anaknya yang baru mulai berjalan. Kemana saja diawasi dan segala kebutuhannya dicukupkan. Sebelum engkau minta, dia sudah menyediakan segala-galanya. Karena dia tahu engkau menyenangkan hatinya. Kalau tidak tersedia, pasti ada sesuatu penghalang yang dia sebetulnya tidak senang engkau lakukan. Dan engkau masih senang melakukannya. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Buka mata rohani anak-anakmu. Sehingga mereka mengenal. Mereka mengerti. Di mana letak hambatan-hambatan itu. Sehingga pintu-pintunya masih tertutup. Tolong Tuhan. Nyatakan dirimu dalam hidup kami. Sehingga kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.